Perjalanan 3 hari grup band Dewa ke Nangro Aceh Darussalam tidak hanya menyisakan kisah sukses konser mereka di Kota Langsa dan Lok Sumawe. Pengalaman tak terlupakan juga mereka rasakan selama berada di Serambi Mekah. Dan inilah perjalanan Dani, Andra, dan Once di Kota Langsa dan Lok Sumawe. Sehari sesudah konser di Kota Langsa, bersama Panglima Komando Operasi Maijen TNI Bambang Darmono, para personil Dewa mengunjungi Desa Lancuk untuk memberikan beasiswa dan bahagianya sebuah pernikahan baru saja mereka lewati. Manisnya bulan madu pun masih terasa hingga ke ujung kaki. Tapi pasangan muda duta Sheila on Seven dan bintang sinetron Adelia Lontoh sudah dikejutkan dengan kabar tidak sedap seputar pernikahan mereka. Kabar yang beredar, pernikahan diam-diam itu terpaksa dilakukan karena Adelia sudah berbadan dua. Kalau kabar itu benar, pastinya perut Adelia saat ini sudah membuncit. Kenapa belum ada perubahan? Kabarnya lagi Adelia mengalami keguguran. Adelia Lontoh yang kami temui saat menyaksikan konser Sheila on Seven hari Minggu lalu membantah kabar tersebut. Wah, terserah lah. Terserah mau ngomong apa lah. Yang penting kan orang-orang terdekat, terutama keluarga orang tua kan tahu gimana benernya gitu. Wah, serem amat kalau kayak gitu. Enggak lah. Menurut Adelia, bukan karena hal yang seperti itu ia dan Duta memutuskan untuk menikah. Ia punya alasan lain yang menurut saya juga masuk akal. Salah satu faktor kita nikah muda mungkin ya bisa apa ya, bisa joinan lah, maksudnya jalan apa bareng segala macam sama anak kita nanti yang nggak terlalu kita nggak terlalu tua gitu-gitu deh. Karena alasan itu juga, Adelia dan Duta berharap segera diberi momongan. Sayangnya kabar bahagia yang ditunggu-tunggu itu belum bisa mereka sebarkan sekarang. Mungkin bulan depan. Ya masih dicoba. Nanti kalau udah ada hasilnya pasti dikasih tahu. Masih di setem. Kemarin-kemarin sih ya masih teratur ya dapetnya gitu. Nggak tahu bulan ini, makanya insya Allah lah. Kita lihat aja nanti. Bulan ini belum tahu. Yang kita menyerahkannya semua kepada yang di atas. Soal kabar tidak sedap yang beredar itu, ia tidak mau ambil pusing. Adelia dan Duta punya prinsip yang seharusnya juga dimiliki oleh setiap selebritis. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya nggak heran lah, maksudnya ya wajar sih. Pas nikah dibilang hamil duluan, sekarang udah nikah dibilang digugurin ya nggak heran lah kita, maksudnya ya nggak ngambil pusing ya, pokoknya ya sudahlah, terserah gitu-gitu aja sih. Ya nggak mengganggu kita kok, gitu aja sih. Pemirsa, minggu lalu tim Kabar Kabari berangkat ke kota Lok Sumawe Aceh guna meliput konser band Dewa. Dan inilah seluruh sajian lengkapnya. Perjalanan 3 hari grup band Dewa ke Nangro Aceh Darussalam tidak hanya menyisakan kisah sukses konser mereka di Kota Langsa dan Lok Sumawe. Pengalaman tak terlupakan juga mereka rasakan selama berada di Serambi Mekah. Dan inilah perjalanan Dani, Andra, dan Once di Kota Langsa dan Lok Sumawe. Sehari sesudah konser di Kota Langsa, bersama Panglima Komando Operasi Maijen TNI Bambang Darmono, para personil Dewa mengunjungi Desa Lancuk untuk memberikan beasiswa dan alat-alat sekolah bagi 30 anak asuh. Dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Darat, perjalanan pun dilanjutkan ke Desa Klungkuku, Lok Sumawe. Di sana, Dani, Andra, dan Once berkesempatan memuaskan impian masa kecil mereka akan latihan perang-perangan yang merupakan permainan favorit di masa kecil. Disinilah nyali mereka teruji. Ternyata Dani yang selalu terlihat pemberani, ciut juga saat tiba gilirannya menuruni tali. Kan saya kan punya masalah dengan ketinggian. Jadi sedikit sport jantung daripada dibilang penakut kan. Akhirnya dipaksa aja. Sebenarnya tadi lihat juga serem, cuman karena kebiasaan waktu kecil tuh sering naik pohon gitu. Sering naik pohon, terus ya loncat-loncat gitulah. Jadi aku pikir ya bisa gitu, tapi nggak tahu yang lain, tadi sempat ngeri juga gitu. Sabtu malam, ribuan masyarakat Lok Sumawe kembali terhibur dengan aksi panggung Dewa yang mengusung tema Cinta Damai. Hujan yang turun cukup deras tidak mengurangi antusias penonton yang terus memadati lapangan Hira. Konser yang dibuka dengan kesenian daerah Aceh bisa dibilang sangat sukses, terlihat dari ribuan penonton yang mengaku puas dengan penampilan Dewa di malam terakhir itu. Seketika bayangan duka yang menggelayuti masyarakat Langsa dan Lok Sumawe akan konflik yang tidak kunjung berakhir sirna sudah. Tidak tampak bayangan Aceh yang berdarah-darah seperti yang seringkali terlihat di layar kaca.
Kesan yang tertangkap saat itu adalah kebahagiaan ribuan masyarakat yang haus akan hiburan dan tentu saja tanah kelahiran yang aman dan damai. Salah satu nilai plus main di daerah yang belum pernah dikunjungi band lain ya. Dewa main di Losmawi itu tahun 97. Dan selama kurun waktu 6 tahun itu tidak ada satupun band yang main di sini. Jadi kita sudah bisa merasakan animo penonton dan energi penonton untuk mengapresiasi Dewa tuh nular ke energi kita gitu loh. Buat kita sendiri itu ada suatu kepuasan yang mungkin tidak terbayarkan. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Tibalah waktunya bagi para personel Dewa untuk meninggalkan bumi Serambi Mekah. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Kenangan indah selama di Aceh mungkin akan menjadi cerita manis tibanya di Jakarta. Pemirsa, tentu Anda masih bersama kami di Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan juga nama terkenal lainnya. Tak ada kabar antara kami, Kabar Kabari. Dan berikut ini adalah kabar yang layak untuk Anda simak. Penampilannya memang jarang terlihat di televisi. Sekalinya kami bertemu dengan penyanyi bertubuh mungil ini, ia sibuk menceritakan kegiatannya yang seabrek. Di antaranya persiapan untuk tur dunia bersama band Krakatau. Kalau menyimak kesibukan Trie Utami yang sepadat itu, pantas saja kalau dokter sampai melarangnya untuk terlalu capek. Kalau tidak mengikuti anjuran dokter, keinginannya untuk menghadirkan momongan dalam pernikahan yang sudah dijalani bertahun-tahun itu mungkin akan gagal lagi. Selain mengurangi aktivitas, seperti sang dokter, suaminya pun tidak ada lelah-lelahnya menganjurkan Trie Utami untuk mengikuti pola hidup sehat. Salah satunya tidak minum kopi dan merokok. Nah, ini yang paling sulit. Iya itu dia. Itu mudah-mudahan bisa berhenti, doain dong gue gitu. Yang gue susah ngopi sama ngerokok sih emang paling. Dia udah capek ngelarang gue. Dia bilang udahlah tergantung kalau iman kamu naik kamu akan berhentiin sendiri itu yang mudorot itu. Itu memang masih susah terus terang, tapi gue ada keinginan berhenti. Paling enggak gue pengen hamil. Sejak bebas dari kungkungan jeruji besi tanggal 17 Agustus lalu, baru Sabtu kemarin Zarima yang pernah mendapat julukan si Ratu Ekstasi merayakan kebebasannya dengan menggelar acara syukuran di Masjid Al-Riyad di kawasan Kuitang. Acara yang diisi dengan pengajian puluhan anak yatim piatu itu juga dihadiri oleh rekan-rekan Zarima sesama artis yang menyambut gembira keinginannya untuk kembali terjun ke dunia hiburan. Bagi ibu dari seorang putri bernama Nikita itu, ini adalah kebebasan kedua setelah ia menjalani 2 kali hukuman penjara. Dan ia berharap tidak akan ada lagi peristiwa yang ketiga. Acara ini saya adakan merupakan bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiratnya untuk kebebasanku selepas dari tahanan, dan juga untuk berbagi kebahagiaan kepada kaum duafa, anak-anak yatim piatu, karena saya membutuhkan mereka semua ya untuk doa, dan juga dari mereka, keluarga dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk keselamatanku di hari yang mendatang. Grup band Elemen sedang mengalami nasib sial. Minggu pukul 5 pagi, mobil box yang berisi peralatan musik mereka lenyap dicuri. Menurut keterangan yang berhasil dikumpulkan, mobil tersebut hilang di kawasan Pondok Bambu dan dijaga oleh sopir yang tidur dalam mobil tersebut. Pihak manajemen Elemen sampai saat ini belum berkomentar banyak, namun mereka mengakui kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak polisi Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, kakak kandung dari penyanyi muda berbakat Audi yaitu Echa Item, sekarang ini sudah mempunyai gandengan baru, Emil, personil dari grup band Naif. Dan ternyata hubungan mereka sudah berjalan selama 3 bulan. Kepada Anda pemirsa setia Kabar Kabari, mereka akan menceritakan kisah asmaranya. Diawali dengan hubungan pertemanan selama 1 tahun, hubungan Emil basis grup band Naif dengan Echa Item berubah status menjadi sepasang kekasih. Memang baru seumur jagung, tapi bukan berarti Emil dan Echa yang mantan kekasih Once Dewa itu tidak serius menjalani kisah asmaranya kali ini. Meski mengaku serius, gaya pacaran Echa dan Emil jauh dari keseriusan. Tidak ada tanda jadi semuanya mengalir begitu saja. Enggak. Woi, gue suka banget nih sama lo gitu. Atau dia ngomong ke gue itu, enggak ada kayak gitu-gitu. Berteman aja, berteman, santai, ngobrol. Kalau pemain mau serius, ayo serius gitu. Lu mau serius gitu. Terus gue nanya juga, gue mau serius gak ya? Dengan gue deketnya, nggak inilah, maksudnya ngapain sih untuk hal yang fun-fun aja gitu kan.
ya doain aja lah semua bisa terus jalan gitu. Kalau ditanya tanggal pasti mereka resmi pacaran, keduanya pasti akan geleng-geleng kepala. Bukannya tidak tahu, tapi lupa. Maklumlah, ikrar menjadi sepasang kekasih tidak...